so far when you got it done. We could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking are you bored yet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Puji Lestari. Nanti saya akan ditemani oleh dua teman saya, yang pertama ada Puspa Widianingrum dan yang kedua ada Intan Amalia Fadilah. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan BUMDes bidang jasa dan dagang. Nah, yang akan kita bahas nanti ada dua ya teman-teman. Yang pertama, tahap-tahap pembukuan pada usaha BUMDes bidang jasa. Yang kedua, tahap-tahap pembukuan pada usaha BUMDes bidang dagang. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai bidang jasa. Pada bidang jasa ini, tahap-tahapnya ada beberapa. Yang pertama, tahap awal, yaitu transaksi yang timbul dari unit usaha wisata. Tahap awal sebelum menyusun laporan keuangan pada usaha jasa, dilakukannya pencatatan transaksi bisnis secara teratur. Transaksi bisnis merupakan kejadian ekonomis dari suatu perusahaan yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan maupun hasil operasi perusahaan tersebut. Setiap transaksi dalam perusahaan merupakan informasi awal yang harus dicatat, sehingga nantinya dapat menghasilkan laporan keuangan. Tahap yang kedua adalah transaksi yang timbul dari usaha jasa kemudian dibukukan. Setelah proses pencatatan transaksi dalam perusahaan, langkah selanjutnya adalah transaksi tersebut dibukukan oleh bagian akuntansi dengan membuat buku kas umum, buku kas harian, buku pembantu bank, hutang usaha, buku pendapatan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya usaha desa wisata mempunyai transaksi selama 1 bulan sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2018, transaksinya yaitu hibah desa tahun 2018 sebesar 10 juta rupiah. Transaksi tersebut dibukukan ke dalam buku kas umum. Pada tanggal 1 Januari 2018, uraiannya hibah desa, penerimaannya 10 juta, sehingga saldonya menjadi 10 juta. Kita beri tanda warna berbeda ya teman-teman, supaya membedakan ini sudah dibukukan atau belum. Kemudian transaksi tersebut juga dibukukan ke dalam buku kas harian. Ini pada tanggal 1 Januari 2018. Hibah desa, penerimaan 10 juta sehingga saldonya bertambah menjadi 10 juta. Transaksi tersebut juga dibukukan ke dalam buku modal. Buku modal yang ini ya teman-teman. Nah, ini pada tanggal 1 Januari 2018. Uraiannya yaitu hibah desa, totalnya sebesar 10 juta rupiah. Kita beri tanda kuning supaya bisa membedakan. Kemudian transaksi nomor 2 yaitu pada tanggal 1 Januari 2018. Hibah desa masuk bank sebesar 5 juta. Transaksi tersebut dibukukan ke dalam buku kas umum dan buku kas pembantu bank. Berikut merupakan buku kas umumnya ya teman-teman. Ini dia nomor 2. Hibah desa masuk bank bertambah 5 juta sehingga saldonya menjadi 15 juta. Kemudian dibukukan ke dalam buku pembantu bank. Ini pada tanggal 1 Januari 2018, hibah desa masuk bank, penerimaan sebesar 5 juta sehingga saldonya menjadi 5 juta. Kemudian transaksi nomor 3 pada tanggal 7 Januari 2018 menerima pendapatan dari tiket parkir sebesar 6 juta rupiah. Transaksi tersebut dibukukan ke dalam buku kas umum, buku kas harian, dan buku penjualan tiket parkir. Berikut buku kas umumnya pada tanggal 7. Kita beri warna berbeda. Seperti ini. Kemudian penerimaan pendapatan dari tiket parkir sebesar 6 juta sehingga saldonya bertambah menjadi 21 juta. Kemudian di buku kas harian pada tanggal 7 ini penerimaan pendapatan dari tiket parkir sebesar 6 juta sehingga saldonya bertambah menjadi 16 juta. Kemudian dibukukan ke dalam buku penjualan tiket parkir. Tiket parkir ini pada tanggal 7 Januari 2018 kita beri warna berbeda. Ini
Kemudian transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 8 Januari 2018 menerima pendapatan dari tiket masuk sebesar 22 juta. Transaksi tersebut dibukukan ke dalam buku kas umum, buku kas harian, dan juga buku penjualan tiket masuk. Berikut pembukuannya. Pada buku kas umum, ini pada tanggal 8 mohon maaf ini warnanya saya beri warna berbeda. Ini penerimaan pendapatan dari tiket masuk sebesar 22 juta sehingga saldonya bertambah menjadi 43 juta. Kemudian dibukukan ke dalam buku kas harian pada tanggal 8 Januari 2018. Ini penerimaan pendapatan dari tiket masuk sebesar 22 juta sehingga saldonya bertambah menjadi 38 juta. Kemudian juga dibukukan ke dalam buku pendapatan tiket masuk. Ini pada tanggal 8 Januari 2018, keterangannya penerimaan pendapatan dari tiket masuk. Jumlah tiket yang dijual adalah sebesar 2.000. Harga satuannya 11.000, jadi total yang diperoleh adalah sebesar 22 juta. Ini. Transaksi selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2018, yaitu membeli perlengkapan untuk alat kebersihan secara kredit sebesar 5 juta rupiah. Transaksi tersebut dibukukan ke dalam buku utang usaha dan juga buku beban. Berikut pembukuannya. Buku hutang usaha pada tanggal 9 Januari 2018, keterangannya untuk pembelian perlengkapan, jumlah barangnya yaitu 5, satuannya sebesar 1 juta sehingga totalnya yaitu 5 juta rupiah. Kemudian dibukukan juga ke dalam buku beban. Ini pada tanggal 9 Januari 2018, uraiannya beban perlengkapan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 10 Januari 2018, yaitu membeli peralatan secara tunai dengan umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai residu sebesar 10 juta rupiah. Transaksi tersebut dibukukan ke dalam buku kas umum, buku kas harian, dan buku inventaris. Berikut merupakan pencatatan pada tanggal 10 Januari 2018, membeli peralatan, dicatat dalam pengeluaran sebesar 10 juta sehingga saldonya berubah menjadi 33 juta. Kemudian dicatat juga ke dalam buku kas harian pada tanggal 10 Januari 2018, membeli peralatan, dicatat dalam pengeluaran sehingga saldonya berubah menjadi 28 juta rupiah. Nah, kemudian juga dicatat ke dalam buku inventaris. Ini pada tanggal 10 Januari 2018, peralatan jumlah barangnya 1, satuannya 10 juta sehingga totalnya sebesar 10 juta rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 12 Januari 2018, yaitu membayar beban karyawan kantor sebesar 1 juta rupiah. Transaksi tersebut dibukukan ke dalam buku kas umum, buku kas harian, dan juga buku biaya. Berikut merupakan pencatatan pada buku kas umum, dicatat dalam pengeluaran, sehingga saldonya berubah menjadi 32 juta rupiah. Kemudian dicatat juga ke dalam buku kas harian pada tanggal 12 Januari 2018 dalam pengeluaran sehingga saldonya berubah menjadi 27 juta rupiah. Kemudian juga dicatat ke dalam buku biaya. Ini merupakan sama saja ya teman-teman, buku beban sama buku biaya pada tanggal 12 Januari 2018, beban karyawan kantor sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2018, yaitu membayar beban karyawan lapangan sebesar 1 juta rupiah. Transaksi tersebut dibukukan ke dalam buku kas umum, buku kas harian, dan juga buku biaya.
Berikut merupakan pencatatannya pada buku kas umum. Pada tanggal 16 Januari 2018, membayar karyawan lapangan sebesar 1 juta sehingga saldonya menjadi 31 juta rupiah. Kemudian pada buku kas harian juga dicatat 16 Januari 2018 membayar karyawan lapangan sebesar 1 juta rupiah sehingga saldo berubah menjadi 26 juta rupiah. Kemudian juga dicatat ke dalam buku beban. Pada tanggal 16 Januari 2018 beban karyawan lapangan sebesar 1 juta rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 22 Januari 2018 yaitu membayar listrik, air, telepon sebesar 500.000. Transaksi tersebut dibukukan ke dalam buku kas umum, buku kas harian, dan juga buku biaya. Berikut merupakan pencatatan pada buku kas umum pada tanggal 22 Januari 2018. Pengeluarannya sebesar Rp500.000 sehingga saldonya berubah menjadi Rp30.500.000. Kemudian juga dicatat ke dalam buku kas harian pada tanggal 22 Januari 2018 membayar listrik, air, telepon sebesar Rp500.000 sehingga saldonya berubah menjadi Rp25.500.000. Kemudian dicatat juga ke dalam buku beban. Ini pada tanggal 22 Januari 2018 beban listrik, air, telepon sebesar Rp500.000. Selanjutnya transaksi terakhir yaitu pada tanggal 31 Januari 2018 membayar biaya perbaikan pos sebesar Rp1.500.000. Transaksi tersebut dibukukan ke dalam buku kas umum, buku kas harian, dan juga buku biaya. Berikut pencatatan pada tanggal 31 Januari 2018 membayar biaya perbaikan pos sebesar Rp1.500.000 sehingga saldonya berubah menjadi Rp29 juta. Total akhir dari buku kas umum ini berasal dari buku kas harian ditambah buku pembantu bank. Selanjutnya juga dibukukan ke dalam buku kas harian pada tanggal 31 Januari 2018 membayar biaya perbaikan pos sebesar Rp1.500.000 sehingga saldonya berubah menjadi Rp24 juta. Selanjutnya dicatat juga ke dalam buku beban pada tanggal 31 Januari 2018 beban perbaikan pos sebesar Rp1.500.000 sehingga saldonya total dari semuanya ini sebesar Rp99 juta. Mohon maaf, ternyata ada yang kurang ya teman-teman untuk transaksi nomor 2. Pada tanggal 1 Januari 2018, hibah desa masuk bank juga dibukukan ke dalam buku modal. Ini pada tanggal 1 Januari 2018, hibah desa masuk bank sebesar Rp5 juta, sehingga total dari buku modal tersebut adalah sebesar Rp15 juta. Ini modal akhir nanti berasal dari total modal ditambah laba. Sebesar Rp15 juta ditambah Rp18.834.000 sehingga modal akhirnya yaitu sebesar Rp33.834.000. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Puspa Widya. Untuk selanjutnya, tahap ketiga membuat laporan keuangan. Langkah terakhir yaitu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, berikut merupakan contoh laporan laba rugi. Usaha desa wisata, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir Januari 2018. Di sini terdapat pendapatan dan beban. Nah, di sini terdapat pendapatan dan beban. Untuk total pendapatannya sebesar Rp28 juta, untuk jumlah bebannya sebesar Rp9.160.000. Untuk memperoleh laba bersih pada periode tersebut, total pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Untuk hasilnya adalah Rp18.834.000. Ini merupakan contoh dari laporan posisi keuangan usaha desa wisata, laporan posisi keuangan untuk periode yang berakhir Januari 2018.
Di sini terdapat aset, liabilitas, dan ekuitas. Untuk total aset lancar sebesar 29 juta rupiah, untuk total aset tetap sebesar 9.834, untuk total asetnya sebesar 38.834, untuk total liabilitasnya sebesar 5 juta rupiah, untuk total ekuitas sebesar 33.834, untuk total liabilitas dan ekuitas sebesar 38.834.000 rupiah. Nah, selanjutnya praktek pembukuan sederhana untuk unit usaha BUMDes dagang. A. Tahap awal transaksi yang timbul dari usaha dagang. Tahap awal sebelum menyusun laporan keuangan, dilakukannya pencatatan transaksi bisnis secara teratur. Transaksi bisnis merupakan kejadian ekonomis dari suatu perusahaan yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan maupun hasil operasi perusahaan tersebut. Setiap transaksi dalam perusahaan merupakan informasi awal yang harus dicatat, sehingga nantinya dapat menghasilkan laporan keuangan. Usaha souvenir mempunyai transaksi selama 1 bulan sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2018, transaksi hibah desa tunai dengan nominal sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 1 Januari 2018, hibah desa masuk di bank nominalnya sebesar 4.400.000 rupiah. Pada tanggal 5 Januari 2018, membeli promotik di PT Maju Jaya sebanyak 2.000 pieces. Harga per pieces-nya sebesar 1.000 rupiah secara tunai, untuk nominalnya sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 6 Januari 2018, membeli promotik di PT Sanjaya sebanyak 5.000 pieces. Harga per pieces-nya sebesar 1.000 rupiah secara kredit, untuk nominalnya sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 8 Januari 2018, menjual sebanyak 1.000 pieces. Harga per pieces-nya 7.000 secara kredit, untuk nominalnya jadi 7 juta rupiah. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Puspa. Pada tanggal 9 bulan 1 2018, membayar beban bensin yang akan tercatat pada buku kas umum, buku kas harian, dan buku biaya yang tercatat senilai 200.000. Selanjutnya pada tanggal 10 bulan 1 2018, menerima piutang dari PT Sanjaya yang akan tercatat pada buku kas umum, buku kas harian, dan buku piutang senilai 7 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 12 bulan 1 2018, membayar gaji karyawan tercatat pada buku kas umum, buku kas harian, dan buku biaya senilai 500.000 rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 16 bulan 1 2018, membeli printer secara tunai dengan umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai residu, yang akan tercatat pada buku kas umum, buku kas harian, dan buku peralatan sejumlah 3 juta rupiah. Pada tanggal 31 bulan 1 2018, membeli paper bag ke supplier jumlah 1.000 pieces, yang satu piecesnya seharga 2.000 rupiah secara tunai, dan akan tercatat pada buku kas umum, buku kas harian, buku persediaan, dan buku pembelian sejumlah 2 juta rupiah. Selanjutnya adalah B. Tahap kedua, transaksi yang timbul dari usaha dagang kemudian dibukukan. Setelah proses pencatatan transaksi dalam perusahaan langkah selanjutnya adalah transaksi tersebut dibukukan oleh bagian akuntansi dengan membuat buku pencatatan. Adapun penyelesaiannya sebagai berikut. Buku kas. Yang pertama, pada tanggal 1 bulan 1 2018, urainya hibah desa penerimaan 12 juta, maka saldo 12 juta. Yang kedua, pada tanggal 1 bulan 1 2018, urainya hibah desa masuk bank, penerimaan jumlah 4.400.000, maka saldo akan bertambah dan jumlahnya jumlah 16.400.000. Yang ketiga, pada tanggal 5 bulan 1 2018, urainya membeli unit promotik, mengeluarkan uang sejumlah 2 juta, maka saldo akan berkurang dan saldo berjumlah 14.400.000. Yang selanjutnya pada nomor 4, pada tanggal 9 bulan 1 2018, biaya bensin mengeluarkan uang sejumlah 200.000, maka saldo akan berkurang dan jumlah saldo 14.200.000. Yang selanjutnya pada nomor 5, pada tanggal 10 bulan 1 2018, urainya penerimaan piutang dari PT Sanjaya, penerimanya sejumlah 7 juta, maka saldo akan bertambah 7 juta dengan jumlah 21.200. Selanjutnya pada nomor 6, pada tanggal 12 bulan 1 2018, urainya membayar gaji karyawan, mengeluarkan uang sejumlah 500.000, maka saldo akan berkurang 500.000, maka jumlahnya sebesar 20.700.000. Selanjutnya pada nomor 7, tanggal 16 bulan 1 2018, urainya membeli printer, mengeluarkan uang sejumlah 3 juta, saldo berkurang 3 juta, maka jumlahnya 17.700.000. Yang selanjutnya pada nomor 8, pada tanggal 31 bulan 1 2018, urainya membeli paper bag, mengeluarkan uang sejumlah 2 juta, maka saldo akan berkurang 2 juta, jumlahnya sebesar 15.200. Buku umum sama dengan buku kas harian plus buku pembantu bank.
maka buku umumnya jumlahnya 15.700.000, buku kas hariannya 11.300.000 ditambah 4.400.000, maka hasilnya adalah 15.700.000. Selanjutnya ada buku kas harian. Nomor 1 tanggal 1 bulan 1 2018, uraiannya saldo kas 1 Januari 2018, penerimaan 12 juta, saldonya maka 12 juta. Pada nomor 2 tanggal 5 bulan 1 2018, uraiannya membeli Unpromotik, mengeluarkan uang sejumlah 2 juta, maka saldo akan berkurang dan jumlahnya sebesar 10 juta. Pada nomor 3 tanggal 9 bulan 1, uraiannya biaya bensin, mengeluarkan dana sebesar 200.000, saldonya akan berkurang 200.000, maka hasilnya 9.800.000. Pada nomor 4 tanggal 10 bulan 1 2018, penerimaan piutang dari PT Sanjaya, penerimaan sejumlah 7 juta, maka saldo akan bertambah sebesar 7 juta, maka saldonya sebesar 16.800.000. Yang nomor selanjutnya pada nomor 5 pada tanggal 12 bulan 1 2018, membayar gaji karyawan, mengeluarkan uang sebesar 500.000, maka saldo akan berkurang, jumlahnya sebesar 500.000, maka saldonya sama dengan 16.300.000. Pada nomor 6 tanggal 16 bulan 1 2018, uraiannya membeli printer, mengeluarkan dana sebesar 3 juta, maka saldo akan berkurang sebesar 3 juta, hasilnya adalah 13.300.000. Pada keterangan terakhir pada nomor 7 pada tanggal 31 bulan 1 2018, uraiannya membeli paper bag, mengeluarkan dana sebesar 2 juta, maka saldo akan berkurang 2 juta dan jumlah saldo adalah 11.300.000. Selanjutnya adalah buku pembantu bank nomor 1 tanggal 1 bulan 1 2018, uraiannya hibah desa masuk bank, penerimaan sebesar 4.400.000, maka saldonya adalah sebesar 4.400.000. Selanjutnya ada buku persediaan undangan promotik nomor 1 tanggal 5 bulan 1 2018, nama barang undang promotik, jumlah barang 2.000, harga satuannya 1.000. Pada tanggal 6 bulan 1 2018, nama barang undang promotik, jumlah barang 5.000 dengan harga satuan 1.000. Pada nomor 3 tanggal 8 bulan 1 2018, nama barang undang promotik, sisa jumlah barangnya minus 1.000 dan harga satuan 7.000, maka sisa barang pada jumlah barang sebesar 6.000 dan harga satuan sisanya adalah 1.000. Selanjutnya ada buku persediaan paper bag nomor 1 tanggal 31 bulan 1 2018, nomor bukti tidak ada, nama barang paper bag, jumlah barang 1.000 dan harga satuannya adalah 2.000. Selanjutnya ada buku pembelian undangan promotik nomor 1 tanggal 5 bulan 1 2018, nomor nota faktur tidak ada, nama barang undangan promotik, jumlah barang 2.000 dengan satuan harga 1.000, maka totalnya adalah 2 juta. Selanjutnya pada nomor 2 tanggal 6 bulan 1 2018, nomor nota faktur tidak ada, nama barang undangan promotik, jumlah barang 5.000 dengan satuan 1.000, maka totalnya adalah 5 juta. Maka total semuanya adalah pada jumlah barang 7.000 dan satuan harganya adalah 1.000, totalnya adalah 7 juta. Selanjutnya ada buku pembelian paper bag nomor 1 tanggal 31 bulan 1 2018, nomor nota faktur tidak ada, nama barangnya paper bag, jumlah barangnya 1.000, satuan harganya 2.000, maka totalnya sebesar 2 juta rupiah. Buku piutang usaha nomor 1 tanggal 8 bulan 1 2018, uraiannya penjualan undang promotik bertambah 7 juta, maka saldonya adalah 7 juta. Selanjutnya pada nomor 2 tanggal 10 bulan 1 2018, uraiannya penerimaan piutang PT Sanjaya maka berkurang 7 juta, maka saldo adalah 0. Selanjutnya ada buku piutang usaha nomor 1 tanggal 6 bulan 1 2018, nomor nota faktur tidak ada, nama barang unpromotik, jumlah barang sebesar 5.000 pieces dan satuan harganya 1.000, maka totalnya adalah sebesar 5 juta rupiah. Ini ada buku beban pada nomor 1 tanggal 9 bulan 1 2018, biaya bensin totalnya 200.000 rupiah. Pada nomor 2 tanggal 12 bulan 1 2018, beban karyawan sebesar 500.000 rupiah, maka total pada beban sebesar 700.000 rupiah. Buku penjualan kredit nomor 1 tanggal 8 bulan 1 2018, nomor nota faktur tidak ada, nama barang unpromotik, jumlah barang sebesar 7.000 pieces dan satuannya 1.000, maka totalnya adalah 7 juta rupiah. Selanjutnya ada buku inventaris nomor 1 tanggal 16 bulan 1 2018, uraiannya printer, jumlah barangnya 1, satuan harganya 3 juta, maka totalnya sebesar 3 juta rupiah.
Selanjutnya ada buku modal nomor 1 tanggal 1 bulan 1 2018. Nama barangnya adalah hibah desa. Totalnya sebesar 12 juta. Selanjutnya ada hibah desa di bank sebesar 4.400.000, maka total modalnya sebesar 16.400.000. Modal akhir sama dengan total modal ditambah laba. Total modal sebesar 16.400.000 ditambah laba sebesar 5.250.000, maka hasilnya 21.650. Selanjutnya pada tahap ketiga, membuat laporan keuangan. Langkah terakhir yaitu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi. Usaha souvenir laporan laba rugi untuk periode berakhir Januari 2018. Pendapatan penjualan tunai ditambah kredit. Pendapatan usaha sebesar 7 juta rupiah, saldo awal sama dengan 0, pembelian sebesar 9 juta rupiah, persediaan akhir jumlah 8 juta rupiah, maka HPP jumlah 1 juta, maka 7 juta dikurangkan dengan 1 juta sama dengan laba kotor dengan jumlah 6 juta rupiah. Selanjutnya beban bensin sebesar 200.000, beban karyawan sebesar 500.000, beban penyusutan sebesar 50.000. Ditambahkan maka jumlah bebannya adalah 750.000, maka laba bersih 31 Januari 2018 sebesar 6 juta dikurangkan dengan 750.000, maka 5.250.000. Ini adalah laporan posisi keuangan. Usaha souvenir laporan posisi keuangan untuk periode berakhir Januari 2018. Aset pada kas sebesar 11.300.000, pada bank 4.400.000, piutang tidak ada atau 0, persediaan undang promotik sebesar 6 juta rupiah, persediaan paper bag sebesar 2 juta rupiah, maka total aset lancar ditambahkan semua hasilnya adalah 23.700.000. Selanjutnya ada peralatan tercatat 3 juta, akumulasi depresiasi peralatan sebesar 50.000, maka total aset tetapnya adalah 3 juta dikurangkan dengan 50.000, hasilnya adalah 2.950.000. Maka total aset semuanya adalah 23.750.000 ditambahkan dengan 2.950.000 sama dengan 26.650.000. Selanjutnya ada liabilitas, hutang usaha sebesar 5 juta, maka totalnya adalah 5 juta rupiah. Ekuitas, modal tercatat 21.650.000, maka total ekuitas adalah 21.650.000. Maka total dari liabilitas ditambah ekuitas sama dengan 26.650.000. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.